Ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Maksudnya apa ini? Ini bukan berarti saudara nggak boleh mikirin upah, saudara nggak boleh memperhitungkan upah karena Tuhan berkata ada banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan saya yakin murid-murid juga bertanya, maksudnya apa Tuhan? Banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Makanya kalau saudara baca kelanjutan ayat ini, yaitu dalam Matius pasal 20, mulai ayat 1 sampai ayat 16, Yesus menjelaskan tentang pengertian yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Dalam perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur. Ayo kita baca ya. Matius 20, pasal selanjutnya. Mulai ayat 1, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Jadi bekerja di dalam kebun anggur Allah itu berdasarkan panggilan. Tuhan yang mencari siapa pekerjanya. Nggak ada orang yang masuk kebun anggur ini datang sendiri. Semuanya dipanggil oleh Tuhan. Nggak ada saudara yang ada di sini karena datang sendiri. Semua saudara dipanggil oleh Tuhan. Semua yang ada dalam rumah Tuhan adalah karena panggilan Tuhan. Saudara percaya itu? Saudara melayani juga karena panggilan Tuhan. Nah, kalau sudah dipanggil, harap bertanggung jawab. Ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Jadi Tuhan terus mencari para pekerjanya. Dan saya percaya sekarang dia masih mencari para pekerjanya untuk bekerja di kebun anggurnya. Dia nggak mau melihat orang menganggur di pasar. Pasar adalah tempat yang sibuk. Mengapa ada orang menganggur di tempat yang sibuk? Tempat ini banyak kesibukan. Rumah Tuhan banyak kesibukan juga. Mengapa harus ada jemaat yang menganggur di tengah kesibukan? Ada orang yang sangat sibuk, ada orang yang nganggur. Itu tidak boleh terjadi, saudara. Ayat 4 katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu, dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula melakukan sama seperti tadi. Jadi Tuhan sibuk mencari orang yang bisa dipanggilnya. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Jadi orang suka menganggur itu karena tidak ada yang mengupah mereka. Mereka tidak tahu bahwa bekerja di kebun anggur Tuhan itu ada upahnya. Ayat 8. Oh, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ayat 8. Ketika hari malam Tuhan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja pada pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ternyata yang masuk duluan dari pagi, kerja sepanjang hari, terimanya 1 dinar juga. Orang yang masuk jam 5, terimanya 1 dinar. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Karena mereka berpikir mereka akan dapat lebih banyak. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Perhatikan, Tuhan itu adil. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Jadi kalau Tuhan bayar berdasarkan kesepakatan, dia adil. Dia tidak melanggar perjanjian. Karena memang yang masuk pertama itu kesepakatannya 1 dinar
1 hari. Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan itu adil, Tuhan itu murah hati. Camkan itu. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Jadi ini adalah penjelasan mengapa Tuhan berkata akan ada banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ini penjelasannya. Ada orang dipanggil untuk bekerja di kebun anggur. Yang kelompok pertama menyepakati. Mungkin mereka nego apa upahnya. Terimanya berapa? 1 dinar sehari. Oke, sepakat. Lalu dipanggil yang kelompok berikutnya di jam berikutnya. Dipanggil lagi kelompok berikutnya di jam berikutnya. Dipanggil lagi sampai tinggal 1 jam terakhir. Masa kerja itu sampai jam 6 sore di sana. Dan jam 5 masuk orang yang baru. Lalu dapatnya sama. Tuhan cuma mau menjelaskan. Dalam dunia kerja perihal upah. Memang nggak bisa sama-sama terus. Adil itu tidak sama dengan merata. Adil tidak selalu merata. Kalau orang yang sungguh-sungguh kerja, dibayarnya upahnya sedikit, ya nggak adil dong. Tuhan bilang, kan kita sudah sepakat 1 dinar sehari. Saya pikir, supaya lebih cepat, kesalahan mereka yang masuk pada kelompok pertama, kelompok pekerja pertama adalah mereka meminta upah 1 dinar sehari dan Tuhan menyepakatinya. Perhatikan kelompok yang masuk di kelompok pekerja yang kedua, lalu di jam berikutnya sampai yang masuk pada jam 5 petang, perhatikan enggak ada kesepakatan yang ditulis di situ. Mereka semua enggak ada yang minta upahnya berapa. Mereka cuma disuruh masuk dan mereka langsung masuk. Jadi Tuhan bebas memberikan upahnya karena tidak ada kesepakatan. Menangkap maksud saya saudara? Yang pertama, mereka minta 1 dinar sehari, Tuhan menyepakatinya. Makanya dibayar 1 dinar 1 hari. Tapi yang masuk di jam-jam berikutnya, nggak ada kesepakatan. Mereka nggak minta 1 dinar 1 hari. Pokoknya Tuhan suruh masuk ke kebun anggur, mereka masuk dan mereka kerja dengan sungguh-sungguh. Lalu Tuhan melihat, menilai semua upah, semua kenaikan upah, semua pemberian upah selalu diberikan berdasarkan penilaian dari sang pemberi upah. Begitu enggak? Makanya perihal upah dalam dunia kerja memang selalu akan ada orang-orang yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Saudara masuk kerja duluan. Katakanlah bagian apa? Accounting. Sudah 5 tahun kerja di situ. Belakangan masuk orang berikutnya. Orang baru. Sekali waktu makan siang ngobrol, waktu ngobrol kelepasan ngomong soal gaji. Saudara kaget. Ternyata orang yang baru masuk itu gajinya lebih besar daripada saudara. Pernah ngalamin seperti itu? Pernah kejadian seperti itu? Saudara tahu ada kejadian-kejadian seperti itu? Saudara seperti pekerja pertama, loh kok aku sudah 5 tahun di sini, upahku segini. Kenapa dia yang baru masuk kok upahnya segitu? Ini adalah ungkapan Yesus terjadi. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Paham maksudnya saudara? Akan ada orang-orang yang masuk kemudian upahnya lebih besar atau sama dengan saudara.
Oke, katakanlah sama. Loh, kok sama? Saya sudah 5 tahun kerja di sini, kenapa dia baru masuk upahnya sama? Tidak adil, saudara berkata begitu. Apakah tidak adil? Belum tentu. Karena pemberian upah selalu menyangkut banyak aspek yang diperhitungkan oleh atasan saudara. Dan untuk kenaikan upah selalu berdasarkan penilaian setiap tahun. Betul nggak saudara? Dan berdasarkan penilaian itu, orang diupah, ada yang upahnya nyusul, ada yang upahnya ketinggalan belakangan. Yang terdahulu menjadi terkemudian, yang terkemudian menjadi terdahulu. Itu biasa dalam dunia kerja. Itu biasa dalam dunia perupahan, saudara. Jadi maksud Yesus menjelaskan ini adalah, Yesus mau berkata seperti ini, kamu pasti dapat upah. Apa yang sudah kamu rela lepaskan untuk aku, pasti akan kembali 100 kali lipat kepadamu, dan akan masuk dalam kekekalan, dan akan memerintah bersama aku, dengan aku, setahta dengan aku di dalam kekekalan. Dan di dunia ini juga akan mendapatkan upah. Tapi ingat, di dalam masalah perupahan, di dalam dunia kerja, di dalam kebun anggur Allah, ada satu prinsip yang harus kamu perhatikan, bahwa yang terdahulu bisa menjadi terkemudian, yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Ya tapi kenapa dong bisa menjadi yang terdahulu bisa jadi terkemudian? Ada banyak aspek. Kalau buat saya, ini buat saya ya. Buat saya, salah satu kesalahan orang yang masuk pertama itu adalah mereka minta 1 dinar sehari karena mereka tidak tahu bahwa bosnya itu orang yang murah hati. Saya pernah mendengar cerita di sebuah kantor seperti ini. Ada seorang bos, ini bosnya murah hati. Jadi bos ini kalau membayar orang, selalu ditanya kebutuhan kamu berapa. Lalu semua kebutuhannya sudah diberitahukan, lalu dia lebihkan. Lalu dia berkata, pokoknya saya mau kamu kerja untuk saya, nggak mikirin kebutuhan. Makanya semua kebutuhan saya tutupi dan saya lebihkan supaya kamu bisa kerja dengan baik, bisa kerja dengan bagus, semua kebutuhannya sudah ditutupi, dibayar. Sesuai dengan kebutuhannya. Kesepakatannya gitu kan. Dan dilebihkan lagi supaya nggak terlalu mepet kebutuhannya. Oke, dia kerja. Dibayar cukup besar karena sesuai dengan kebutuhannya. Loh jarang loh bos yang mau bayar kita sesuai kebutuhan kita. Betul nggak saudara? Karena saya juga pernah dengar cerita seorang karyawan yang minta naik gaji sama bosnya karena kebutuhannya, dia cerita tentang kebutuhannya, lalu bosnya menjawab, masa saya yang harus menanggung kebutuhan kamu? Jadi bosnya itu beda-beda saudara. Saudara harus mengenali siapa Tuhan saudara. Nah Tuhan itu Tuhan yang adil dan murah hati, itu yang perlu saudara perhatikan. Lalu bos yang murah hati ini, berapa bulan kemudian menaikkan gaji orang itu lagi. Saya lanjutkan ceritanya. Dinaikkan cukup besar lagi. Jadi ini gajinya sudah cukup besar. Entah kenapa, berapa bulan kemudian, ini orang datang ke bosnya minta naik gaji. Bos, gaji saya kurang katanya. Minta naik gaji. Itu bos langsung marah, langsung dipecat karyawan itu. Jadi kalau saudara, maksud saya adalah, kalau saudara menghadapi bos yang murah hati, lebih baik saudara nggak pakai kesepakatan deh. Semua orang kan kalau masuk kerja, di interview ya. Di interview, pada akhirnya ditanya, kamu minta gaji berapa? Kan gitu. Ya saudara jangan bilang, Pak saya yang penting kerja Pak, nggak digaji nggak apa-apa. Ada nggak yang pernah ngomong kayak gitu? Enggak ya? Berarti semua saudara sadar ya. Pak, saya itu butuh pekerjaan, Pak. Nggak butuh gaji, Pak. Saya butuh pekerjaan. Jadi yang penting buat saya itu kerja. Nggak digaji, nggak apa-apa, Pak. Percaya saya, orang yang cuma bekerja tanpa mengharapkan gaji, percaya deh, ini kerjanya pasti ngawur. Pasti kerjanya ngasal. Pasti kerjanya nggak tanggung jawab. Suka terlambat, kerjaan nggak beres, diomelin.
Kenapa kamu kerja nggak beres? Kan yang penting saya kerja, Pak. Kan saya nggak digaji. Saya butuhnya kerja, bukan gaji. Begitu nggak saudara? Tapi semua orang pekerja yang memperhitungkan upah, yang dia tahu dia diupah dan dia akan naik upah berdasarkan penilaian, dia akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya supaya nilainya bagus dan upahnya ditambah. Kan gitu saudara. Maksud saya adalah ketika saudara ada di dalam kebun anggurnya Allah, saudara harus berpikir sebagai seorang pekerja. Permasalahan jemaat adalah ketika saudara ada dalam rumah Tuhan, saudara nggak berpikir saudara ini seorang pekerja. Saudara cuma berpikir bahwa engkau adalah jemaat biasa. Pernah dengar begitu istilahnya? Saya kan cuma jemaat biasa, makanya engkau tidak dapat upah. Karena engkau cuma jemaat biasa. Karena engkau cuma menganggap dirimu adalah jemaat biasa, makanya dari dulu sampai sekarang engkau terus biasa-biasa saja. Nggak pernah ada perubahan, nggak pernah ada pertumbuhan. Kalau engkau sadar bahwa Tuhan memberikan upah bagi orang yang bekerja bagi dia, bagi orang yang mencari dia, engkau akan full. Engkau akan all out di dalam Tuhan. Masalahnya mentalitas saudara, ini mentalitas jemaat biasa, bukan pekerja. Saudara harus berubah dari mental jemaat biasa menjadi pekerja teladan. Ketika saudara ada dalam rumah Tuhan, berpikirlah sebagai seorang pekerja. Ini kebun anggurnya Tuhan. Rumah Tuhan adalah kebun anggurnya Tuhan. Di mana saudara bekerja? Saudara harus berpikir sebagai seorang pekerja. Dan atasan kita selalu memberikan upah kepada kita berdasarkan pekerjaan saudara dan karakter saudara. Mau tanya dong yang punya karyawan, penilaian karyawan apa saja? Rajin, karakter. Apa lagi? Tanggung jawab, karakter. Bisa dipercaya, karakter. Apa lagi? Jujur, karakter. Mencapai target, itu pekerjaan. Selalu yang dinilai adalah karakter dan pekerjaan. Apakah dia rajin? Pertanyaan saya, kalau saudara mau mendapat upah besar dari Tuhan, saudara rajin nggak? Rajin nggak ke gerejanya? Rajin nggak berdoanya? Rajin nggak pelayanannya? Ayo, rajin nggak? Tanggung jawab nggak? Dikasih kerjaan, dikerjakan atau enggak? Nah, kalau saudara setiap kali dikasih kerjaan dalam rumah Tuhan, saudara nggak mengerjakannya sampai selesai, sampai tuntas, itu diperhitungkan loh upahnya. Nanti gajimu bukannya naik, malah turun. Percayalah, upah yang Tuhan berikan kepada saudara akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari saudara. Apakah saudara akan kekurangan atau kelebihan? Apakah saudara akan bertumbuh secara rohani besar-besaran atau mentok pertumbuhannya? Semua orang yang ada di dalam kebun anggur Tuhan, kalau rajin, tanggung jawab, dikasih pekerjaan apa saja diselesaikan dengan baik, sebaik-baiknya. Setiap kali dikasih pekerjaan, dia all out mengerjakannya. Ini pasti diupahin sama Tuhan. Nah, permasalahannya memang kita tuh nggak tahu upahnya apa. Tapi Tuhan telah berjanji, Tuhan akan memberikan upah 100 kali lipat. Pertanyaannya adalah, saudara percaya nggak janji itu? Karena jangan lupa, di dalam kebun anggur Tuhan, ada prinsip yang harus saudara perhatikan dalam memberikan upah. Yang terdahulu bisa jadi yang terkemudian, dan yang terkemudian bisa menjadi yang terdahulu. Tergantung karakter saudara dan hasil pekerjaan saudara. Kalau saudara disuruh ini nggak jalan, disuruh itu nggak jalan, disuruh ini nggak jalan, disuruh itu nggak jalan. Lalu saudara bilang, tapi Pak, kan yang nyuruh saya bukan Tuhan, yang nyuruh saya Bapak.
Nggak selalu yang menyuruh saudara itu direktur. Bisa juga yang menyuruh saudara itu manajer, general manager, atau staff yang senior. Ya, kalau saudara maunya langsung disuruh bos tertinggi, bersiaplah untuk dipecat. Karena salah satu penilaian dalam sebuah pekerjaan oleh atasan adalah apakah engkau bisa bekerja dalam tim. Ya nggak saudara? Ada orang-orang yang bekerjanya bagus, kerjaannya bagus, tapi selalu bikin masalah kalau di dalam kerja tim. Kalau disuruh kerja tim, gua nggak cocok sama dia, gua nggak cocok sama dia. Saya mau tanya, kalau saudara di kantor, disuruh bekerja tim, saudara berusaha untuk bisa nyatu apa enggak? Saudara akan berusaha untuk bisa menyatu atau enggak? Kenapa ketika ada dalam gereja, saudara disuruh bekerja tim, saudara nggak bisa menyatu? Kenapa kalau di kantor bisa? Kenapa? Karena dalam rumah Tuhan mentalitasmu bukan pekerja. Di kantor mentalitasmu pekerja. Itu sebabnya pada hari ini saya mau saudara mengubah mentalitas jemaat biasa menjadi seorang pekerja teladan. Jangan dikira setiap tahun tidak ada penilaian. Saya pribadi akan menilai pekerjaan saudara. Asal saudara tahu, kadang-kadang ada pekerja-pekerja yang nggak tanggung jawab. Kan saya bawa dalam doa, ini laporan ke bos. Ke atasan saya yang lebih tinggi lagi. Tuhan tolong Tuhan ubah dia Tuhan. Kerjanya nggak benar Tuhan, kerjanya nggak tanggung jawab Tuhan. Ya bukan laporan maksudnya buruk sih, maksudnya baik, minta tolong diubahkan. Setiap tahun akan ada penilaian. Nah masalahnya ini, kita ini semuanya terjadinya dalam dunia roh. Saudara nggak secara kasat mata kan kelihatan ya artinya. Nggak secara kelihatan dikasih gaji, dikasih THR, dikasih bonus, nggak kelihatan. Tapi percayalah ada upah. Kenapa saya bisa hidup berkecukupan sampai sekarang? Saya percaya itu upahnya Tuhan. Itu mobil saya itu upahnya Tuhan itu. Kenapa Tuhan belum memberikan fasilitas mobil kepada saudara? Mungkin kerjamu belum pantas diupahin mobil. Maaf. Kalau sekali waktu karena saya pernah berdoa begini saudara. Dulu sebelum punya mobil, Tuhan saya ini butuh mobil. Kan Tuhan lihat sendiri, saya pontang-panting pelayanan kemana-mana, naik bis kemana-mana, naik motor. Kan Tuhan tahu saya nggak suka naik motor. Pelayanan cukup jauh naik motor. Kan bagi saya kalau dari sini ke Cengkareng itu udah jauh saudara. Kalau bagi Pak Lukas sih nggak jauh. Biasa Cikampek, Cempaka Putih. Tapi bagi saya itu jauh. Nah bayangin, Tuhan saya naik motor, harus pakai jaket, harus pakai helm. Sampai di tempat pelayanan itu udah lecek kemana-mana itu. Rambut udah rapi-rapi. Ketika buka helm, berantakan semua. Harus dirapiin lagi. Bajunya harus disetrika lagi. Belum kalau hujan. Saya butuh mobil Tuhan. Dan saya sudah mengabdi kepada Tuhan. Saya butuh mobil Tuhan. Jadi saya kasih proposal ke Tuhan. Tuhan saya butuh mobil. Akhirnya Tuhan meeting di sorga. Rapat saudara. Lalu akhirnya diputuskan. Sepertinya memang dia sudah butuh mobil. Diberikan mobil. Ya kasih proposal ke Tuhan mah boleh-boleh aja saudara. Orang Petrus saja nanya, Tuhan kami sudah meninggalkan semuanya, apa upah yang kami peroleh? Kan Tuhan menjelaskan semuanya. Kalau saudara mau upah yang besar dari Tuhan, nanti beberapa minggu ke depan mungkin saya akan sampaikan. Ada beberapa dicatat dalam Alkitab
di mana Tuhan bisa memberikan upah yang besar kepada saudara. Apa saja yang harus saudara lakukan untuk menerima upah yang besar itu? Ada dicatat dalam Alkitab. Beberapa hari belakangan ini saya menyelidiki ayat-ayat itu. Jadi hari ini semua jemaat dengar baik-baik. Ketika engkau ada dalam kebun anggurnya Allah, pastikan engkau punya mentalitas berpikir sebagai seorang pekerja, bukan jemaat biasa. Coba katakan bersama dengan saya bukan jemaat biasa. Lemas, saya bukan jemaat biasa. Saya adalah pekerja Kristus. Amin. Yang di rumah coba, saya bukan pekerja biasa. Saya bukan jemaat biasa. Saya adalah pekerja Kristus. Masalah di dalam gereja seringkali muncul karena semua orang berpikir saya cuma jemaat biasa. No, saudara adalah pekerja Kristus. Pastikan kau rela berkorban buat Tuhan dan semua pengorbananmu akan diperhitungkan oleh Tuhan. Beberapa minggu ke depan saya akan terus memperdalam firman Tuhan ini sehingga kita benar-benar memiliki konsep pikir yang utuh tentang upah di dalam Tuhan, supaya kita semua paham apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara kita mendekati Tuhan, dan sebagainya. Percayalah, ketika engkau bicara tentang upah kepada Tuhan, Tuhan tidak marah. Tuhan akan menjelaskan apa upah yang bisa engkau peroleh. Tapi saran saya adalah, jangan bikin perjanjian, jangan minta upahmu berapa. Karena Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Kasih cek kosong sama Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan mau upahin saya berapa. Karena saya percaya, Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan pasti membayar saya dengan tepat. Nggak mungkin salah, nggak mungkin salah. Komputer sorga nggak mungkin salah, saudara. Ayat terakhir, Yesaya 6 ayat 8, 61 ayat 8. Ayat terakhir, setelah itu kita akan berdoa. Yesaya 61 ayat 8. Yesaya 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Kalau Tuhan membenci perampasan dan kecurangan, Tuhan tidak akan merampas dan mencurangi kita. Percayalah, aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Tuhan itu Tuhan yang mencintai hukum, membenci perampasan dan kecurangan. Itu sebabnya Tuhan akan memberikan upahmu dengan tepat. Nggak bakal salah. Tuhan tahu apa yang harus diberikan kepada saya sebagai upah dari jerih payah saya, dari semua pengorbanan saya bagi Tuhan. Tuhan juga tahu apa yang harus diberikan kepada saudara sesuai dengan pekerjaan saudara, sesuai dengan apa yang sudah engkau korbankan bagi Tuhan. Tapi sepanjang yang saya tahu, di dalam persekutuan dengan Tuhan, setiap jerih payah saudara tidak akan pernah sia-sia. Ada upah yang Tuhan perhitungkan bagi saudara. Entah upah yang merupakan pertumbuhan rohani yang signifikan, lompatan rohani yang signifikan, panggilan ilahi itu juga merupakan upah. Mengapa saya dipanggil jadi hamba Tuhan full time, sementara yang lain tidak? Saya percaya karena Tuhan melihat kesungguhan hati saya dalam mencari Tuhan, menyembah Tuhan, melayani Tuhan. Akhirnya saya diberikan upah yang berupa panggilan sorgawi di dalam Yesus Kristus. Itulah yang Rasul Paulus kejar juga. Ayo sejak hari ini, kejar upahmu. Karena Tuhan memberikan upah. Sejak hari ini, cari Tuhan sungguh-sungguh. Semua alasan untuk mencari Tuhan disingkirkan. Saudara selama ini nggak rajin cari Tuhan karena engkau tidak tahu bahwa Tuhan memberikan upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ingat, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan upahmu sesuai, tepat dengan apa yang seharusnya diberikan. Saya berkata, Tuhan, aku tidak menuntut upah apa-apa. Terserah Tuhan mau bayar saya berapa. Terserah Tuhan mau kasih saya berapa. Tapi karena saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang murah hati. Haleluya. Saudara tahu apa yang saya rasa Tuhan taruh dalam hati saya belakangan ini
Dan apa yang saya yakini sekarang ini, saya yakin ke depan ini Tuhan akan membawa saya dan saudara untuk menuju kepada kelimpahan sorga. Telah lama saya kira-kira tahu dan percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah, pengurapan kepada saya untuk mengangkat derajat kehidupan orang-orang khususnya dalam area keuangan. Dan saya percaya sejak hari ini saya akan kekeh dengan panggilan itu. Saya akan fokus untuk mengeksekusi panggilan, pengurapan, dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saya itu. Sehingga saya bisa membawa semua saudara menuju pada kelimpahan yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Dan asal saudara tahu, kelimpahan adalah upah. Di dalam Alkitab, kelimpahan adalah upah dan kemiskinan adalah hukuman. Saya tidak berkata semua orang miskin karena dihukum oleh Tuhan. Tapi secara umum kalau saudara baca Alkitab, kemiskinan biasanya diberikan sebagai hukuman. Makanya saya percaya seharusnya tidak ada orang miskin dalam gereja Tuhan. Tidak ada orang miskin dalam rumah Tuhan. Amin saudara. Lalu gimana caranya supaya saudara tidak bisa hidup miskin? Lakukan firman Tuhan. Taati firman Tuhan. Maka engkau akan bebas dari semua kuk kemiskinan. Kita tidak dipanggil untuk hidup miskin. Kita dipanggil untuk diberkati dan menjadi berkat. Bagaimana saudara bisa jadi berkat kalau saudara tidak diberkati? Nggak mungkin. Ya saudara, saya tahu berkat Tuhan bukan cuma materi. Tapi materi ada hubungannya dengan segalanya. Dengan segala rohanimu dan sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu, satu demi satu. Dan saya berdoa supaya Tuhan benar-benar memberikan kemampuan kepada saya untuk membawa saudara kepada negeri kelimpahan itu. Karena salah satu nubuat yang pernah Tuhan berikan kepada saya adalah, aku telah memberikan kunci yang membuka gudang persediaan Allah. Dan rasanya sampai sejauh ini, gudang itu belum terbuka sepenuhnya. Dan hari ini saya bertekad saya akan membuka gudang itu sepenuhnya untuk saudara. Ketika saudara terus mengikuti dengan taat dan melakukan apa yang diajarkan, maka saya percaya kelimpahan akan datang dalam hidup saudara. Kelimpahan akan diberikan kepada saudara sebagai upah jeripayahmu di dalam Tuhan. Amin saudara. Amin. Kita tidak menuntut apa-apa dari Tuhan, kita menyerahkan kepada Tuhan apa yang akan menjadi upah saya. Apa yang akan menjadi upah kita. Karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Amin. Ayo bangkit beri sama-sama, kita berdoa sama-sama. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Tuhan tolong, aku berdoa sebagai hamba Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau ubahkan setiap mentalitas dari jemaat Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus, aku perintahkan semua mentalitas untuk menjadi jemaat biasa selama ini yang mengungkungi kehidupan jemaat. Di dalam nama Yesus, semua mentalitas itu aku perintahkan pergi, keluar, pergi di dalam nama Yesus. Aku perintahkan untuk berubah di dalam nama Yesus. Mentalitas yang baru ada dalam kehidupan jemaat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini tidak ada lagi yang menjadi jemaat biasa. Semua jemaat Tuhan adalah pekerja Kristus. Semua jemaat Tuhan adalah pekerja dalam rumah Tuhan. Semua jemaat Tuhan adalah bekerja dalam kebun anggurnya Tuhan. Dan kami percaya sebagai pekerja Kristus, Tuhan akan memberikan upah yang tepat kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah Tuhan yang mencintai hukum. Tuhan yang membenci perampasan dan kecurangan. Tuhan tidak akan mencurangi kami. Tuhan akan memberikan upah dengan tepat bagi kami semuanya. Kami percaya dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jeripaya kami, segala pemberian kami, segala pengorbanan kami, segala apapun yang rela kami lepaskan untuk pekerjaan Tuhan, kami akan menerima kembali 100 kali lipat di dalam nama Yesus. Terjadilah. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Bukakan tingkap-tingkap sorga. Oh, bukakan tingkap-tingkap sorga. Curahkan hujan berkat yang berkelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Di dalam nama Yesus, tidak ada lagi kemiskinan yang bisa mengganggu kehidupan jemaat Tuhan. Kelimpahan datang dari Tuhan sebagai upah bagi kami.
yang telah mengikut Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. 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 Saya mau berdoa buat orang yang sakit di bagian rusuk sebelah kirinya ini. Saya rasa ada orang yang sakit di bagian rusuk sebelah kirinya ini. Haleluya. Saya nggak tahu ada di sini atau ada di rumah. Sakit sebagian di sebelah kiri saya gini, di tulang rusuknya. Kalau ada di sini, saudara boleh angkat tangan kalau memang ada di sini. Kalau saudara ada di rumah, angkat tanganmu di rumah dan tolong tumpangkan tangan sendiri di bagian tubuh yang sakit itu. Di dalam nama Yesus, semua rasa sakit di bagian tulang rusuk sebelah kiri, aku perintahkan pergi sekarang di dalam nama Yesus. Semua rasa sakit itu pergi sekarang di dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan mengalir dalam nama Yesus. Sembuh, total sembuh dalam nama Yesus. Sembuh total dalam nama Yesus. Sekarang pergi. Dan kau akan rasakan rasa sakit itu pergi sama sekali di dalam nama Yesus. Sekarang saya mau berdoa buat orang yang sakit migrain di sebelah kanannya. Ada orang yang sakit migrain di sebelah kanannya, di bagian kepala sebelah kanannya sedang sakit. Aku berdoa Bapa di dalam nama Yesus, semua rasa sakit di bagian kanan di bagian kepala sebelah kanannya, di dalam nama Yesus aku perintahkan pergi sekarang. Di dalam nama Yesus pergi sakit penyakit itu. Sembuh sekarang. Sembuh total sekarang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapakku memberkati semua jemaat Tuhan yang sedang beribadah ini. Di dalam nama Yesus turunlah berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tidaklah lagi jemaat Tuhan yang diikat oleh berbagai kutuk kemiskinan. Di dalam nama Yesus ku bebaskan semuanya di dalam nama Yesus. Oh, berkat yang daripada Tuhan saja akan menghidupi kami. Terima kasih Tuhan. Meneraikan firman-Mu, meteraikan kehidupan Allah di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin.